kasih, biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata dalam kami. Untuk kami melakukan mandat-Mu di tempat ini. Aku percaya tempat ini adalah camp kami untuk kami boleh menjadi berkat buat tempat ini. Nusa Dua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Bahkan melaksanakan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berbahagia kalau pada pagi ini, siang ini ada tengah saudara untuk kami saling berbagi berkat. Ketika saya di tempat ini saya melihat bagaimana anak muda, saya sangat bergairah sekali. Ya saya berdoa buat Tabanan karena di sana adalah cuman wilayah kabupaten, bisa juga seperti ini begitu. Doa saudara itu yang membuat kami semakin bergairah. Nah, saudaraku, mari kita belajar bagaimana gairah Paulus ketika dia melaksanakan mandat Allah. Dan saya menemukan sesuatu yang indah di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Di sini ayat pertama dikatakan demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Coba. Saudara, mari kita akan lihat daripada pengalaman, kita mengingat pengalaman daripada Paulus. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus secara tatap muka. Lain dengan Petrus, lain dengan Matius dan yang lain-lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bertemu pada saat dia mengalami peristiwa di Damsyik. Dia mengalami kebutaan. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan pakai dengan caranya yang ajaib. Dan dia merasakan bahwa sebab itu kita ini dibenarkan karena iman. Dia tidak melihat Yesus, tapi dia percaya. Dia mengalami damai sejahtera dengan Allah. Mengalami kebahagiaan. Karena apa? Dia memiliki iman. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pegangan utama buat dia. Yang kedua, oleh karena dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, luar biasa. Oleh karena saudara percaya kepada Kristus, kebahagiaan mengalir, bahkan saudara mendapatkan kasih karunia. Apa itu? Kemuliaan, kebesaran dan keagungan Bapa dipercayakan. Oleh karena itu dari awal Tuhan menciptakan dalam keserupaan dan segambar dengan Allah. Tapi oleh karena manusia yang diciptakan Adam dan Hawa, dia saat itu membelot, apa yang terjadi? Dia dibuang dari Taman Eden. Dan dia menjadi orang berdosa. Dan kemuliaan itu hancur, tapi kita percaya. Ketika saat ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebagaimana Paulus yang tidak melihat dan dia mengalami kemuliaannya ada padanya. Sehingga mandat Allah itu saudaraku benar-benar selesai. Dan hari ini saudaraku, berapa banyak saudara diberkati oleh karena tulisan Tuhan Paulus. Baik itu di Galatia, Tesalonika, Korintus dan yang lain-lain. Yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Bukan itu saja. Dia bilang, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketegunan. Ini pengalaman Paulus. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, justru mereka menerima kasih karunia apa? Dia berbahagia biarpun pada saat dia mengalami sengsara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya dengar daripada berita, daripada Bapak Presiden Jokowi, kalau sudah lihat di Instagram atau saudara melihat ada di TikTok dan lain. Ketika beliaunya bertemu dengan Sekretaris PBB, apa yang dia katakan? Bahwa dunia ini bukan semakin baik. Tahun depan beliau berkata suram, tahun 2024 gelap. Saya percaya dari gelap itu kita akan melihat terang. Dari gelap itu akan melihat terang. Dan terang itu hanya pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudaraku, memang dunia dalam ketakutan hari ini. Tetapi mandat Allah memberikan keberanian untuk menyongsong dari hari esok. Karena dia percaya bahwa ketika kita beriman pada Yesus Kristus, kita justru bermegah pula di dalam kesengsaraan. Karena di sini akan melahirkan ketekunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus mengambil sebuah ketekunan? Justru dia sadar bahwa ketika dia tekun, apa yang terjadi? Dia mendapatkan hikmat Allah, dia mendapatkan pengertian Allah, dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih besar lagi. Coba saudaraku, di dalam kitab tulisan siapa yang dapat menemukan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, kecuali Paulus. Saya terkagum-kagum dengan hikmat dan pengetahuan yang diberikan Allah kepada Paulus karena lewat sebuah ketekunan. Demikian juga di dalam hal kita sedang mengembangkan bisnis kita dan mengembangkan usaha kita hari ini. Tidak ada cara lain untuk saudara menemukan daripada hal yang terbaik untuk menerima pengharapan dan goal yang terbaik kecuali saudara harus melampaui ketekunan ini. Oleh karena itu mungkin saat ini saudaraku dalam kondisi sepi. Di dalam kesepian ada keramaian pengetahuan Allah. Di situ ada satu hikmat-hikmat Allah. Untuk saudara akan menemukan bagaimana cara mengembangkan lebih lagi. Saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menimbulkan apa? Pengharapan. Hal yang baik. Yang keempat dikatakan. Karena ketika engkau tekun akan menjadi pribadi apa? Tahan uji, tahan gemblengan, tahan tindasan. Haleluya. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Orang yang tahan gemblengan dan tahan daripada segala kesesakan yang terus dapatkan. Engkau akan melihat pengharapan-pengharapan itu. Ini berbicara tentang apa? Orang tahan uji itu sabar. Dia tidak gampang saudaraku tersulut dengan segala kemarahan. Tidak tersulut dan terpengaruh dengan segala provokasi. Karena mengapa? Paulus menangkap lewat kesabaran dari kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kesengsaraan itu saudaraku adalah pengharapan. Dia menerima pengharapan yang tidak mengecewakan ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku, Paulus terakhir baru sadar ayat ini. Apa? Bahwa ketekunan mereka dari kesengsaraan yang dialami, justru mereka menerima pengharapan-pengharapan yang besar. Dan kemampuannya cuma satu, oleh karena Roh Kudus. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak akan bisa terjadi dengan baik, tidak akan menjadi sesuatu yang terbaik jika Allah tidak ada bekerja di tengah-tengah kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mungkin menyelesaikan daripada mandat Allah sampai kita melihat pengharapan yang lebih besar. Saudara, saya mendapatkan ilustrasi, saya dapat inspirasi dari seorang perancang rambut dan mereka sangat piawi sekali. Dia membuat warna indah dari rambut seorang artis. Dan yang saya lihat cuma satu, apa yang saya fokuskan? Ini apa? Sarung tangan. Dan saya melihat hasilnya bagus sekali. Dan sarung tangan ini saudaraku tidak ada fungsinya ketika dia ada di meja, ketika ada dimanapun, jika tidak ada tangan yang masuk di dalam sarung tangan ini. Sarung tangan ini berada dalam genggaman tangan seorang ahli. Sehingga dapat mencipta daripada rambut yang indah itu. Demikian juga saudara dan saya. Jika kita saat ini saudaraku hanya bermegah sebagai sarung tangan yang saat ini tidak berfungsi apa-apa oleh karena tangan yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada artinya apa-apa. Saya percaya
Apa yang kau kerjakan menjadi baik oleh karena tangan Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara. Yaitu Roh Kudus yang ada di depan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga pelayanan kita hari ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ingat peristiwa daripada Paulus. Siapa Paulus itu? Dia adalah seorang yang jahat. Bahkan saudaraku dia memusuhi orang-orang Kristen. Bahkan terkait kasih Tuhan. Dia sangat benci dengan orang-orang yang saat itu mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Tapi Tuhan memegangnya. Dipakainya dia. Dan Tuhan berkata demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, ini berberita kepada Ananias. Datang. Temui dia, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, ketika tangan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, saudara dan saya tidak akan jauh daripada apa yang saat ini dilakukan Tuhan kepada Paulus. Mengapa? Kita akan menjadi alat pilihan Tuhan. Dan ketika kita dipilih menjadi alat pilihan Tuhan, awas, ada penderitaan yang harus kita alami, yang kita tanggung oleh karena nama Tuhan. Kecuali kalau mereka tidak melakukan ini, saudara akan menemukan penderitaan itu. Tetapi ketika kita saat ini memegang daripada perkataan Allah ini, maka kita harus melampaui ini semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus bersyukur. Dia sadar bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu berbicara tentang apa? Kekekalan. Aku berlari menuju suatu tujuan. Apa? Panggilan surgawi. Dia cuma memiliki lagu yang dia dapatkan. Ketika dia menderita, cuman berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena dia ibarat sebagai sarung tangan. Kalau saat ini saudaraku, sarung tangan gak mau dipakai Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada penderitaan. Tapi kalau saudara mengalami penderitaan, sadar pada hari ini saudaraku mandat Allah ada pada dirimu. Dan engkau akan dipakai untuk memenangkan bangsa-bangsa bagi Kristus. Amin. Engkau sudah masuk dalam rancangan Allah. Engkau sudah masuk dalam ketentuan Allah. Haleluya. Dan di sana saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan merubah karaktermu seperti Paulus. Yang dulunya dia adalah orang yang berangasan, orang yang kejam, dan dia menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Bapa, aku hanya menaruh hidup kepadamu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Aku bersyukur selesai mandatmu. Dan aku saat ini menerima panggilan surgawi. Aku duduk bersama engkau. Saudaraku, inilah berpikir tingkat tinggi. Ya, dia cuma berkata begini saudaraku. Saya ingat bahwa ada murid Tuhan yang saya baca dalam Alkitab yang memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Saya belajar dari 3 tokoh. Musa, Yohanes, dan Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat dia memiliki pribadi yang lembut hati? Karena hatinya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi, dia ibarat segala sesuatu yang diperintahkan. Cuman berkata, iya. Saya ingat saudaraku, saya ini mulai kecil tidak ikut orang tua. Saya ikut orang, ikut orang, ikut orang. Kalau saat ini saudaraku saya bisa berdiri di depan saudara. Saudara tidak percaya saudara, kalau saudara saat ini seluruh latar belakang saya sebagai kuli bangunan. Saya nguli di Wonokromo saudaraku. Gedungnya sampai sekarang ada. Itu namanya Direktorat Jenderal Transmigrasi. Itu kulinya sedang berkhotbah saudara. Tapi oleh karena kasih karunia mandat Allah yang dipercayakan kepada kami. Saya cuma satu. Suka-sukamu Tuhan. Aku akan mau datang kepadamu. Orang yang lembut hati akan dapat dipercayai Tuhan. Melihat apa yang tidak pernah dilihat manusia. Dia bisa melihat menembus. Sampai kepada apa yang saat ini dia bisa ambil alih sebagai goal utamanya. Seperti Yohanes. Coba. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih yang ku tegur. Dan apa? Ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku sudah mengalami ini.
Cuman 3 kata ketika aku menderita. Dan saya berhadapan dengan orang yang saat ini saya percaya untuk bimbingan saya. 3 kata. Iya Bapak. Oh tidak Bapak. Matur nuwun. 3 kata. Iya. Tidak. Terima kasih. Tidak ada kata-kata bantahan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 yang aku lakukan itu membuat saya sampai hari ini berdiri di tempat ini. Mengapa? Kata-kata itu singkat tapi mengandung makna yang berat dalam batin saudara. Karena hidup tanpa orang tua. Saya harus mengandalkan orang. Kalau gak gitu gak makan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ku hajar. Ku tegur. Cuman satu. Relakanlah hatimu. Sebab di dalam hajaran kita akan menerima daripada hikmat Allah. Mengapa aku diajar? Haleluya. Seperti Paulus. Oleh karena itu bertobatlah. Berarti ada sesuatu yang salah. Yang harus kita benahi. Terus menerus bertobat itu tidak sekali saudara. Mungkin saat ini ada beberapa kelemahan yang kau hadapi. Tuhan akan mengikis satu-satu saudaraku. Mungkin saudara saat ini orang yang jahat seperti Paulus. Mungkin saat ini kau adalah orang yang sombong. Dikikis satu-satu. Cuman satu. Bertobatlah. Berarti berbalik kepada kebenaran. Engkau sedang melenceng. Karena Tuhan itu memiliki target sendiri. Kita ini bisa punya rancangan. Tapi rancangan Tuhan itu lebih dahsyat dan tidak bisa dibelokkan. Rancanganmu tidak akan bisa kau pertahankan selama engkau ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, serahkan hidupmu dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan kita ini akan dibawa dalam cara berpikir yang tingkat tinggi. Bukan rendahan saudara. Karena orang-orang yang memegang mandat Allah itu adalah mandat yang paling tinggi. Seperti Paulus katakan, aku berlari menuju tujuan. Yaitu panggilan surgawi. Bukan panggilan daripada kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan surga yang turun di dalam kehidupannya saudara. Haleluya. Oleh karena ada 3 hal yang saya mendapatkan hikmat. Daripada setiap apa yang kamu hadapi. Bagaimana tingkat berpikir seseorang itu mengalami tingkat tinggi. Diawali dari mana? Next. Ada tingkatan cara berpikir manusia. Pertama, orang berpikir tingkat rendah. Cara berpikir rendah. Seorang cenderung selalu menyalahkan orang. Coba ingat sebelum bertobat. Berapa banyak saudara sukacita kalau saat ini. Salah itu. Bahkan saat ini sering juga menghakimi orang lain seperti orang Farisi. Dia berdoa, aku mengucap syukur Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Penghakiman selalu ada. Itu adalah cara berpikir tingkat rendah. Yang percaya katakan amin. Kalau ada bertobat. Lalu dinaikkan lagi menjadi pribadi yang memiliki cara berpikir tingkat sedang. Cenderung apa? Membicarakan masalah. Bahkan gak ada masalah, diadakan masalah saudaraku. No action, talk only. Usul ini, usul itu, sebetulnya begini, sebetulnya begini. Begitu dikasih pekerjaan, dipercayakan. Tidak muncul hasilnya. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kok 5 orang saudara? Curiga saya. Saudara diberi mandat daripada kota ini besar sekali saudara. Nusa Dua, saya tadi gak bisa ngomong. Nusa Dua saking gede nih, karena saya cuma sebatas Tabanan saudara. Tapi karena besarnya saya tidak usah ngomong. Tapi hari ini saudaraku. Karena mandat itu lebih besar yang ada dipercayakan buat saudara. Saudara akan berkata siap. Dan aku akan berdampak buat Nusa Dua. Yang percaya saudara berdampak buat Nusa Dua. Yang memegang mandat Allah, tepuk tangan buat dia. Yes. Dan itu tidak bisa dicapai dengan cara berpikir tingkat sedang. Tetapi saudaraku, Tuhan meningkatkan lagi karena cara berpikir tingkat tinggi. Bagaimana? Seseorang cenderung membicarakan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk hari depan. Untuk yang ke depan. Dia berpikir begini. Sudah, masalah itu tidak usah dibicarakan. Sebagai evaluasi to'ai. Tapi bagaimana kita untuk menerjang pada tujuan akhir itu. Dengan mandat yang diberikan Allah ini. Apa yang kita kerjakan? Ide-idenya masuk. 17 Agustus ngadakan balap karung. Ide-idenya keluar saudaraku. Bagaimana kita mencapai itu? Kalau orang Surabaya, ya opore enai. Dia tidak bicara tentang masalah. Tapi jalan keluar untuk menyelesaikan. Bagaimana enaknya ini? Karena kalau kita mempermasalahkan masalah, tidak ada habisnya saudaraku. Tidak ada masalahnya. Mari kita belajar seperti Paulus.
Paulus saudaraku yang menyerahkan di tangan Tuhan bagaimana Roh Kudus bekerja, dia ngikuti. Dan kemana dia dibawa, dia berjalan dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, apa yang harus dikerjakan? Roh Kudus menuntun dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada kekacauan. Saudara, roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang bagikan kekuatan, bahkan kasih dan tertib. Tertib itu disiplin, gak kacau. Semuanya serba disiplin dan tertata baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Allah itu adalah kasih anugerah yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena Tuhan yang kita percaya Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan seperti yang diberikan oleh tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak sama kebahagiaan surgawi. Itu tidak sama dengan kebahagiaan yang saat ini ada di dunia. Karena mengapa? Kebahagiaan surgawi itu harus melewati sebuah penderitaan. Dan dunia menolak dari setiap penderitaan. Yang penting kenyamanan. Oleh karena itu berapa banyak orang berinisiatif untuk membangun kebahagiaan di dalam hidupnya. Lewat profesinya. Oh, aku biar terkenal, dia melakukan sesuatu. Oh, dia biar saat ini aku kelihatan hebat. Oh, biar orang saat ini bisa tertarik kepada kami dengan cara-cara duniawi. Populer, saudaraku. Bahkan saudaraku mengumpulkan hobi daripada apa yang dia suka. Bahkan beli mobil. Karena suka mobil saudaraku dengan mobil mewah berderet-deret. Dia bahagia. Enggak. Ada seorang bapak menceritakan pada saya. Dulu saya berdua bersama istri. Saya berpikir ketika saya punya anak. Aku bahagia dia akan bisa melanjutkan daripada apa yang bisa saya tabung hari ini. Dan menyelesaikan hal-hal yang terbaik buat hari depannya. Saudara, ketika saat anak-anaknya ke luar negeri, dia ingin dan rindu setelah tua, anak semua dikuliahkan di luar negeri, lalu menikah di sana. Dan dia merindukan kapan anakku datang. Aku kangen dengan dia. Wah, ada berita saudaraku, belum bisa datang Papa. Karena saya harus menunggu istri yang sedang hamil dan dia akan melahirkan. Waduh, senang saudaraku. Cuma bayang-bayang. Begitu saudaraku anak sudah besar. Cucunya sudah besar. Dia datang ke Indonesia. Apa yang dia rasakan? Dia menjadi kecewa. Anak tidak lagi datang ke rumah, dia harus di hotel. Cucu yang diharapkan dia bisa menimangnya, ternyata tidak bisa. Karena waktunya sempit, dia harus pulang ke luar negeri lagi. Dia hanya melihat saja. Dan menantunya juga sesaat saja datang ke rumah. Kalau dulu saudaraku, saya pulang ke rumah, betapa senang ketemu orang tua dan tidur bersama. Dan dia berkata, aku datang dulu Pak Teguh, dimulai dari berdua bersama istri saya. Ternyata saya sadar dalam menunggu kematian kami juga harus berdua. Anak-anak mencari hidupnya sendiri-sendiri. Halo. Oleh karena itu, laki-laki hormati istrimu. Karena itu pendamping yang setia. Anak belum tentu dan cucu belum tentu kita bisa harapkan. Tapi kalau kesetiaan istri itu sepanjang zaman. Tepuk istrimu. Aku bangga punya istri seperti kamu. Sweet. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur saya dulu saudaraku yang dikasih hidup tanpa arah, tidak ada pendidikan yang baik. Tapi saya bersyukur punya istri yang dari Kediri, lembut hati. Ternyata saudaraku tonggoan Pak Endro, saudara. Tonggoan saudara. Nah, apa yang harus kita buat hari ini saudaraku, dan satu yang kita banggakan saudaraku. Tawaran dunia itu cuma sementara. Tapi kita perlu sadar, bangun kebahagiaan kita, bahagiaan surgawi. Ada beberapa cara yang kita perlu dapatkan. Next. Cara membuat bahagia menurut Allah. Bagaimana kita sadar mendapatkan kebahagiaan daripada pandangan Allah. Pertama, mari kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Berdamai saudaraku. Kita tidak menyesali dengan kondisi kita. Karena kita kelahir saudaraku, tidak bisa pilih. Aku mau pilih bapak ini atau ibu ini, tidak bisa. Kita lahir itu langsung apa yang kita ada, kita terima apa adanya saudara.
Saya kalau mengingat daripada nasib saya pada saat itu, saya dendam dengan orang tua saya. Karena mengapa? Ya karena latar belakang saya ini memang bukan dari Kristen. Istri saya juga begitu, saudaraku. Tapi kalau saat ini saya percaya Yesus, itu hal yang luar biasa. Saya bersyukur seperti Paulus, Tuhan ini anugerah yang luar biasa buat kami. Kadang-kadang kita menyesal, mengapa aku kau lahirkan dari bapak itu, ibu itu. Bapak saya itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ingin menikah lagi. Kalau kepercayaan saya yang lama kan boleh. Tapi ibu saya enggak mau. Akhirnya cerai. Begitu cerai saudaraku, bapak nikah lagi, ibu nikah lagi. Saya ikut bapak tiri enggak bisa. Itu ibu tiri itu harusnya. Ketika saya datang ke ibu tiri enggak bisa, itu bapak tiri. Akhirnya kepada siapa saya harus mengadu. Yang lebih sedih lagi, maaf ini kata-kata orang dewasa, kata Pak Mahfud MD. Ketika saya datang tidak bisa ikut orang tua. Tapi ketika saya datang, saudaraku di rumah, tidur di rumahnya cuma sehari, saya dengar geludak-geluduk bapak ibu. Saya nangis kalau bapak ibu, saudaraku sedang geludak-geluduk, saya ingat ibu. Demikian juga kalau ibu dengan bapak tiri saya geludak-geluduk, saya ingat bapak. Bapak aku di mana ini? Bapak, ibu. Saudara ngerti betapa penderitaan saya hadapi. Tapi saya ingat ada seorang kayak nenek-nenek namanya Mbah Pion. Dia itu dari gereja JW. Ada lagu yang dia saat itu lakukan ketika dia masak. Sederhana. Gandol Gusti, aku mung gandol Gusti. Gandol Gusti, aku mung gandol Gusti. Gandol Gusti itu apa? Memegang daripada Gusti, yaitu Gusti Allah. Yaitu Sang Pencipta, yaitu Yesus Tuhan. Aku hanya ingin mengikuti engkau, memegang engkau. Seperti seorang wanita pendarahan yang memegang jubahnya. Aku menggandol engkau. Saya ingat, Tuhan aku hanya berharap kepadamu. Tapi hari ini, saudara, saya ketika bertemu dengan ibu tiri saya. Kalau dulu dendam, tapi sekarang jadi sayang, saudara. Masih hidup sampai sekarang. Tapi justru saya menghormati dia. Kalau tidak lewat kejadian yang saat saya hadapi itu, aku gak mungkin menjadi seorang pendeta. Gak mungkin saat ini saya dipakai Tuhan. Gak mungkin saat ini saya berdiri di tempat ini. Saya punya ibarat begini, saudaraku. Ketika saya membeli lukisan, lukisan itu tidak dapat indah ketika tidak dimuati dengan warna-warna yang berbeda. Coba kalau hitam semua begitu, saudara, atau putih semua, tidak ada seninya dan tidak indah. Tetapi lukisan itu ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, biru, putih, dan lain-lain berpadu di sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan lukisan itu indah. Demikian juga histori yang saya alami mulai dari awal kami harus berpisah dengan orang tua. Dan ketika kami saat tidak ada tempat ini, saya memandang lukisan itu. Oh, bersyukur Tuhan, Engkau memandang kami yang begitu indah. Demikian juga aku bisa memandang histori kami itu adalah suatu perjalanan di mana kami melengkapi sebuah lukisan. Dan itu menjadi berwarna indah untuk menjadi berkat buat orang. Demikian juga saudaraku hari ini. Jangan ada penyesalan yang kau saat ini hadapi dengan masa lalumu yang suram. Karena Tuhan punya harapan ke depan lebih indah daripada apa yang kau hadapi pada waktu ini. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Jangan sesali. Dan yang kedua, pahami sebenarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dunia ini tidak sempurna, cuma sementara. Kalau orang Jawa bilang, kita hidup itu cuma hampir ngombe. Hampir ngombe itu cuma numpang minum sejenak, lalu berlari lagi. Apa nasihatnya? Jangan mengeluh. Engkau diajari Tuhan untuk mengucap syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku mengejar surgawi. Amin. Jangan mengeluh. Bangunlah hubungan dengan banyak orang. Jangan pilih-pilih status.
Karena orang itu saudaraku akan mewarnai hidupmu. Mungkin mereka orang yang belum bertobat. Mungkin saat ini ada orang yang bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bersaksi. Saya pernah kecewa, saya rasanya dendam waktu itu saudaraku. Suatu saat saya diutus untuk melayani di Tabanan. Saudaraku, dan Tuhan memberkati tanah itu lewat orang Buddha. Orang Buddha memberkati tanah loh saudaraku, 6,5 are. Ya lumayan, namanya di Tabanan saudara. Itu pun dibebas saudaraku. Kan rodok lumayan harganya. Saya ini dimintai untuk mendoakan mamanya yang sedang sakit. Tolong Pak Pendeta, doakan mama saya sedang sakit. Dia lumpuh saudaraku. Dan dia tidak mau ngomong, tidak mau bicara, tidak mau apa makan. Lalu suatu saat saya berdoa buat dia. Ketika saya doakan saudaraku, apa yang terjadi? Aku seger. Orang Bali saudaraku. Aku seger. Dan dia mulai duduk. Wah, anaknya senangnya bukan main saudara. Wih, mama seger. Dan mama saat ini bisa duduk dan mau makan. Saya di teras diajak ngomong. Pak Pendeta, saya senang Bapak melihat mama saya seperti itu. Saya tidak bisa bantu apa-apa, Bapak nggak bisa memberikan apa-apa dengan harapan saya ini. Kiranya aku bisa membantu Bapak. Apa yang bisa saya bantu Pak Teguh? Tolong apa yang bisa saya bantu? Pikirannya cuma tanah. Aku mikir wong cuma seger gak sembuh, apa ya oleh tanah. Saya bicara sama dia, saya ini sebetulnya butuh tanah. Lu untuk apa Pak? Untuk gereja. Oh gitu Pak. Baik Pak, saya siapkan 12 are Pak. Dibebas, masuk sedikit. Bebas Tabanan kan lumayan harganya saudaraku. Kontrak ruku aja sekarang 40 juta saudara per tahun. Waduh saudaraku, 12 are saya disiapkan. Lalu saya lihat keuangan saya, waduh gak bisa nutut ini. Akhirnya saya sambat kepada lembah pujian. Saya bersyukur punya Bapak rohani, penatua ini saudaraku murah hati saudara. Murah hati, begitu kecepit kita pasti beliau itu gak mungkin dia tutup mata. Lebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari uang saya itu saudaraku, Pak Arifin bilang beli semua. Pak gak nutut, saya tahu kemampuan saya dia bilang gitu. Saya ambil 6,5 are. Wah, puji Tuhan saudaraku. Yang sebetulnya per arah 150 saya cuma dikasih 40 saudara. Bukan gitu kan anugerah saudara. Iya. Yeah. Anugerah saudara. Mandat Allah itu selalu Tuhan menyertai kok. Sudahlah. Kalau kita melakukan mandat Allah, jangan khawatir kalau saudara saat ini melakukan itu. Gak mungkin Tuhan melepaskan culdak. Gak mungkin. Gak ada kamusnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan itu saya pegang saudaraku. Kita bangun. Setelah bangun langsung saudaraku yang dikasih Tuhan. Calang ada 8 orang. Pakai seragam adat datang. Menurut peraturan di desa ini Pak. Tidak ada gedung yang digunakan untuk ibadah. Menurut aturan. Waduh saudaraku sedang ngomong peraturan. Bingung saya saudaraku. Akhirnya berapa? 2 tahun berhenti. Gara-gara peraturan itu saudara. Akhirnya di tengah penderitaan itu. Tuhan singkapkan pikiran kami. Saya jalan bersama istri ke belakang. Sawah-sawah. Ada anak kecil saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang saya itu tidak sekolah. Saya ajak dia. Lu kamu kemana Gus? Main di sawah sama temennya. Kamu gak sekolah? Enggak. Padahal itu umurnya sekitar 6 tahun. Enggak sekolah. Gitu. Saya ikutin dia ternyata di belakang rumahnya. Saya tahu. Gedek. Waduh. Tuhan apa? Singkapkan dalam penderitaan itu saudaraku. Lihat apa yang kau saat ini tahu di depanmu. Buat sekolahan buat dia. Wah mikir bro. Mikir gedung sudah bingung sama Tuhan. Suruh buat sekolahan. Ya namanya orang Surabaya bonek tubruk ae. Tembok tak langkai. Pintu tutup tak dobrak. Itu teori saya saudaraku. Benar saudaraku. Saya telepon Bu Kristi. Saya minta dibangun apa? Tunas harapan. Begitu sudah selesai, saya sama istri bingung. Sing ngajar sopo. Lah enggak punya basic ke sana saudara. Akhirnya apa? Saya bilang, aku berdoa, "Ma, Tuhan tunjuk engkau jadi gurunya." Istri saya ngajar, enggak pernah ngajar. Ya wes bisa-bisanya. Berapa saudara yang ngumpul dari desa itu? 18 orang, 12 anak. Bukankah itu keajaiban? Loh saudara.
18 orang anak saudaraku ngumpul di sana saudaraku. Diajari sebisa-bisanya. Tapi satu hal, saya tidak akan bisa melepaskan mandat Allah ini untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi dengan cara saya yang termodifikasi. Dan sampai saat ini berdiri sekalian itu. Bahkan sekarang ini sudah dipegang oleh kepala sekolahnya juga sudah dipegang mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berdiri dan gedung akhirnya saudaraku, Pak daripada Bapak ini kan bisa buat latihan anak-anak. Ini buat untuk apa, menari-nari, untuk apa, gedungnya diselesaikan. Oh begitu ya Pak, tak kebut selesai saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu saat bertahun-tahun, oke kamu baik dengan saya. Aku akan lebih baik dengan kamu. Ini mandat Allah. Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Oke, aku sudah menerima kasih untuk bangun itu. Aku akan menaruh belas kasihan pada kamu juga. Apa yang bisa saya lakukan di desa itu? Saudaraku, sekian tahun lamanya. Saya, saudaraku, mendapat mandat lagi. Apa yang Tuhan taruh dalam diri kami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus menerima pengharapan itu. Saya diangkat menjadi apa? Anggota forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Saya ini sebagai apa? Saya diangkat sebagai tokoh adat dan masyarakat di tempat itu. Aku dulu mbak atur, sekarang gantian aku ngatur kamu. Tadi suratnya saya tunjukkan Pak Indra, aku bersaksi adanya loh ya. Dan surat ini sampai kepada bupati dan gubernur. Sampai hari ini saya bersuka cita saudara. Karena Tuhan itu membangun kebahagiaan kami. Dan saya melihat bukan oleh karena harta kami yang berlimpah-limpah di depan mata manusia. Tapi aku melihat kekayaan kerajaan Allah dipercayakan kepada saya untuk melakukan mandatnya. Demikian juga saudara di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari belajar untuk menolong orang yang hidupnya menderita, yang sengsara. Saya tadi berbicara dengan Pak Indra. Bagaimana Pak? Tolong kami diberikan satu kesempatan. Untuk di sana mungkin ada satu talk show atau seminar untuk membangkitkan income capital jemaat. Karena banyak yang nganggur. Saudaraku yang dikasih. Dan membantu anak-anak yatim piatu. Kami kerjakan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan tidak mudah menghakimi orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Penghakiman sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah memberkati. Amin. Dan tidak berpikir negatif pada orang lain. Karena apa? Mereka ada di dalam roh Allah. Hormati yang ada di dalam diri mereka. Hormati bagaimana roh Allah kerja dalam mereka. Karena mereka dipakai Tuhan secara khusus. Dan 7, belajar selalu mengucap syukur. Berarti apa saudara? Engkau merasa puas dengan apa yang kau alami. Dengan kebahagiaan yang kau hadapi ini. Tuhan aku puas biarpun saat ini aku sebagai sarung tangan. Aku kerjakan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah aku alami. Tetapi engkau yang mengerjakan aku melihat bagaimana karyamu itu terjadi di tengah-tengah ini. Saudaraku, kita hari ini bukan memuaskan diri lagi. Tuhan tidak ingin membuat kita puas. Kita sudah diberi kebahagiaan. Oleh karena rasakan kebahagiaan dan kepuasan. Sebab kepuasan itu adalah suatu keputusan saudara dan saya sendiri. Oleh karena Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati saya keuntungan. Itu adalah keputusan dia. Jadi kalau aku menderita, ini adalah keputusanku, aku tetap berbahagia. Kalau saat ini engkau memanggil aku Tuhan, aku bersyukur. Karena itulah goal daripada pemikiran kami, tingkat tinggi yang kau buat. Aku harap berharap daripada kemuliaan daripada engkau sendiri. Aku akan duduk bersama engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu mengucap syukur. Dan satu kata-kata yang saya tangkap yang membuat kami semakin memahami daripada apa yang Paulus alami dalam penderitaan. 2 Korintus pasal 1, 3-4 berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dalam penderitaan dia berkata, terpujilah engkau Bapa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Yang kau membuat aku tetap berbahagia dalam penderitaan ini. Karena sumber segala penghiburan. Di tengah penderitaan engkau yang menghibur aku. Engkau tidak memperlihatkan daripada kekayaan dunia. Engkau memperlihatkan aku adalah kepercayaan daripada harta surgawi. Yang menghibur dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Dia bersyukur.
Terima kasih Tuhan, aku bersuka cita. Karena aku tahu di lingkungan kami ini banyak orang yang menderita. Tetapi dia tidak menemukan kelepasannya. Tetapi lewat kesaksian kami aku akan perkatakan. Apa yang kualami dia akan bisa ngalami. Ketika mereka menderita dia akan merasa bahagia. Karena aku yang telah engkau pakai menjadi alatmu. Jadi saudaraku, apa yang kita tangkap? Pengalaman penderitaan kita bersama Tuhan itu diambil Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang menderita mendapatkan kekuatan karena kesaksianmu. Tuhan ingin disaksikan apa yang dia perbuat. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang berada dalam macam-macam penderitaan. Dengan menghiburan kami. Dan kami terima sendiri daripada Allah. Aku tidak memberitakan hal-hal yang datang dari dunia. Tetapi aku menceritakan hal-hal yang datang dari surga. Itulah kekuatan kami. Saudaraku, jadilah maksimal dalam Kristus. Sampaikan berita firman sehingga engkau siap mengalami penderitaan. Karena di sana engkau akan dibawa dalam pemikiran yang bukan standar rendah, bukan standar sedang, tapi berpikir dalam kualitas tingkat tinggi. Dapat menggapai daripada pewahyuan Allah bahwa engkau adalah mandat Allah. Dan engkau sendiri adalah orang yang dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati.